Salam portal berita Indonesia. Kita kembali lagi ke PBI TV. Pembahasan kita hari ini adalah pasar modal dan pasar uang. Pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, pasar modal atau capital market. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, future, dan lain-lain. Peran pasar modal bagi perekonomian suatu negara. 1. Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Yang kedua, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Manfaat pasar modal. 1. Bagi emiten, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. 2. Bagi investor, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Jenis pasar modal. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunaria, terdapat 4 jenis capital market. Di antaranya yaitu A. Primary market. Tempat untuk pertama kalinya dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. 2. Secondary market. Tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. C. Third market. Tempat perdagangan saham di luar bursa. D. Fourth market. Wujud dari perdagangan efek antar pemegang saham maupun proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Tujuan pasar modal: memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau yang disebut dengan laba. Fungsi pasar modal: menambah modal usaha, pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana menciptakan tenaga kerja, sarana meningkatkan pendapatan negara, indikator perekonomian negara. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal. Di antaranya seperti: yang pertama, anggota Bursa Efek, 2. Biro Administrasi Efek, 3. Bursa Efek, 4. Emiten, 5. Kustodian, 6. Lembaga Clearing dan Penjaminan, 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 8. Manajer Investasi, 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 10. Penjamin emisi efek, 11. Perantara perdagangan efek, 12. Perseroan, 13. Perusahaan efek, 14. Perusahaan publik, 15. Wali amanat. Selanjutnya ada contoh pasar modal. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Contoh pasar modal yang ada di dunia ialah sebagai berikut. Ada di situ Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange. Salah satu instrumen pasar modal yaitu saham. Saham atau stok
merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Keuntungan saham yang pertama itu ada dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Resiko memiliki saham. Yang pertama ada capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Terus ada resiko likuidasi. Resiko tidak mendapat sisa kekayaan perusahaan apabila terjadi masalah. Kita masuk ke contoh soal menghitung dividen saham. Sebuah perusahaan PT GLSM memiliki 10 juta lembar saham, mencetak keuntungan bersih sebesar 1,6 M. Kebijakan pembagian dividen perusahaan adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Dengan demikian, kita bisa menghitung dividen sebagai berikut. Pertama, dividen sama dengan laba bersih kali DPR sama dengan 1,6 M dikali 40% sama dengan 640 juta. Kedua, dividen per saham sama dengan dividen atau saham beredar sama dengan 640 juta per 10 juta sama dengan 64 per lembar saham. Pasar uang atau money market. Pasar uang atau money market yakni keseluruhan penawaran dan permintaan dalam bentuk jangka pendek, yakni pada 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Dalam hal ini, contohnya bank karena bank memiliki jangka yang pendek. Ciri-ciri pasar uang. 1. Pemenuhan dana jangka pendek. Kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. 4. Pelaku pasar uang. Ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, individu, masyarakat. Fungsi dan manfaat uang. A. Sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. B. Sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. C. Sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. D. Sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.